Perhatian, kepada para penonton, tayangan berikut ini hanya boleh disaksikan oleh remaja yang berusia 13 tahun ke atas. Hai sahabat RTV CMD pecinta movie, ketemu lagi bersama aku Ahmad Rahman. Tentunya masih dalam segmen ringkat, review singkat tidak sehat ya. Buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys. Like dan aktifkan lonceng notifikasinya juga ya, biar gak ketinggalan updatean video terbaru dari kita. Hari ini kita mau bahas tentang film apa nih? Pastinya tentang film yang membagongkan ya guys, yaitu Pocong yang doyan joget pargoy. Hah? Pocongnya main TikTok? Gak ngerti deh guys, tapi yang pasti film ini gak sesuai sama judulnya. Sama kayak film Suster Keramas 2 kemarin. Film ini dirilis pada tahun 2011 dan disutradarai oleh Yoyo Dumpring. Menceritakan tentang kehidupan seorang cowok DJ yang doyan PC kan sama bule. Bukan PC motor ya guys. Biar penonton pada gak penasaran sengaur apa ceritanya, langsung aja yuk kita mulai. Adegan diawali dari sebuah klub malam di tengah ibu kota Jakarta, di mana ada seorang DJ tampan yang bikin cewek di sana becek bernama Ferdi yang lagi beraksi tuh. Kemudian dia pergi ke toilet untuk pipis yang diikuti oleh seorang cewek bernama Reina secara diam-diam. Ibarat kata nih, si Reina ini sangat ingin oleh Ferdi guys, tapi si Ferdi menolak. Padahal ternyata Reina ini adalah pacarnya. Wah, jangan-jangan si Ferdi lagi. Dennis lalu datang memberikan Ferdi minuman dan mereka lanjut have fun. Tengah malam saat pulang mengendarai mobilnya, dalam keadaan mama bobo, si Ferdi ini mengalami kecelakaan. Mobilnya tabrakan dan dia luka parah sampai harus dioperasi. 1 bulan kemudian, secara ajaib, Ferdi sudah sembuh tanpa meninggalkan bekas luka sedikit pun di wajahnya atau di badannya. Namun dia mengalami hilang separuh ingatannya. Jadi temperamental dan jarang keluar kamar guys. Adiknya yang bernama Fiona sangat khawatir dengan kondisi kakaknya itu. Lalu meminta Dennis, pacarnya, agar membawa Ferdi ke klub malam lagi. Ya siapa tahu aja ingatannya bisa pulih lagi. Ketika semua cewek di sana menyapanya, Ferdi malah asyik BBM-an dengan cewek bule bernama Sasha. Dan Ferdi merasa asing berada di klub itu. Meski si Dennis mencoba mendorong Ferdi untuk nge-DJ lagi, tapi si Ferdi ini agak sedikit ragu-ragu gitu guys. Ferdi melihat tetesan saus tomat ada di meja DJ-nya, tapi setelah dilihat lagi cairan itu menghilang. Kemudian Ferdi melihat penampakan sosok wanita menyeramkan yang membuatnya ketakutan hingga memilih untuk pulang. Nah, sesampainya di kamar, Ferdi langsung tuh video callan sama Sasha yang katanya tinggal di Amerika. Setelah PC kan, lampu kamarnya tiba-tiba mati dan gorden kamarnya bergerak sendiri. Yah, adegan horor-horor pada umumnya ya. Esok paginya, Reina yang sudah rindu berat dengan colokan pisang Ferdi karena sudah lebih dari 1 bulan belum dijamah, pura-pura menanyakan kondisi Ferdi. Tapi lagi-lagi ditolak tuh guys. Malam berikutnya, seperti biasa, Ferdi melakukan video callan asik lagi dengan si Sasha. Dan berkata cuma Sasha lah yang bisa mengerti apa maunya Ferdi. Dennis yang mencoba masuk ke kamarnya diusir oleh Ferdi. Setelah itu, Ferdi kembali melihat penampakan dan tetesan saus tomat. Pokoknya, si Ferdi ini tuh semakin sering diganggu gitu guys. Hingga akhirnya Ferdi yang gak betah di rumah seringkali jalan-jalan random malam-malam dengan mobilnya sambil PC-an dengan si Sasha. Suatu malam, Ferdi menelpon Dennis untuk meminta dijemput karena mobilnya tiba-tiba mogok di tengah jalan. Dennis merasa ketakutan karena si Ferdi malah nongkrong asik di kuburan. Kemudian Dennis yang kebelet kencing akhirnya pipis di pohon dekat kuburan. Saat pulang ke rumah, waktu Dennis tidur, dia bermimpi sedang membeli bakpao dengan Ferdi di pinggir jalan, tempat dia menjemput Ferdi sebelumnya, yaitu di jalan dekat kuburan. Saat asyik menikmati bakpaonya, si Ferdi menyadari jika ada hewan bergerak di dalam bakpaonya, yang ternyata itu adalah ulat. Dan si penjual bakpao rupanya adalah Pocong alias Persatuan Organisasi Benci penunggu kuburan itu.
Ferdi terus berlari sementara si Dennis yang melihat ada tangga langsung naik ke atas pohon, tapi tentu saja si pocong mengetahuinya dan menggoyang-goyangkan tangga itu hingga Dennis yang gemetar ketakutan kencing di celana dan airnya malah dinikmati sama si Poci dari bawah. Saking ketakutannya dengan mimpi itu, Dennis langsung mendatangi kamar Ferdi dan bercerita jika dia mengalami mimpi buruk sejak kencing di kuburan itu. Merasa gak tahan tiap memejamkan mata selalu muncul pocong itu, akhirnya si Ferdi nyaranin agar Dennis meminta maaf sama pohon. Kebetulan saat mereka tiba di sana, ada tukang bakpao yang mendengar. Akhirnya dikerjailah Ferdi dan Dennis untuk membeli bakpaonya sebanyak mungkin. Dan satu syarat lagi, si Dennis diminta melepas semua pakaiannya dan harus tetap ada di sana, sementara Ferdi yang harus membeli bakpaonya. Ferdi pun akhirnya membeli 10 bakpao, kemudian muncul kuntilanak yang ingin beli bakpao juga. Ferdi dan si penjual merasa merinding, tapi ternyata wanita itu adalah penyanyi dangdut yang akan manggung di panggung hiburan samping kuburan guys. Mereka kemudian mendengar ada suara nenek-nenek yang teriak. Karena mengira si nenek ini dilecehin sama sang supir, akhirnya Ferdi dan penjual bakpao itu menghajar sang supir. Tapi rupanya dia tuh adalah suaminya guys. Mereka berdua pun segera pergi setelah menyumpel mulut si nenek dengan bakpao karena nenek itu adalah nenek-nenek pencak silat yang lagi hamil. Sementara itu, konser di samping kuburan baru saja dimulai dan orang-orang pada heboh bergoyang di sana. Pulang ke rumah, Ferdi lagi-lagi PCE-kan sama Sasha yang diintip oleh Dennis hingga dia terkejut. Sasha melepas dengan perlahan semua kain yang ada di tubuhnya hingga ke sepilah gunung dan lubangnya. Aduh, skip guys. Esoknya, Rena lagi-lagi datang ke sana hendak menemui Ferdi yang sedang tidur. Fiona pun mencoba membangunkan kakaknya itu yang ternyata sedang tidur berduaan dengan Dennis. Karena gak bangun juga, akhirnya Fiona menyiram mereka dengan air. Dan Ferdi terkejut saat menyadari semalaman sudah adu batang dengan pacar adiknya. Gak berapa lama kemudian nih, Ferdi keluar kamar dan menemukan Rena sedang tidur dengan soinya di atas sofa. Fiona lalu menyuruh Ferdi untuk jalan-jalan dengan Rena, tapi si Ferdi menolak saat mengetahui mamanya akan pulang dari Amerika malam ini. Malam harinya saat menjemput sang mama dan Ferdi membereskan semua oleh-olehnya, mamanya bertanya pada Fiona tentang kakaknya. Fiona berkata jika semenjak pulang dari rumah sakit, sikap Ferdi banyak berubah, aneh dan lebih banyak di dalam kamar. Beberapa saat kemudian, Ferdi meminta izin pada mamanya untuk pergi ke Amerika. Selain untuk ingin ziarah ke makam papanya, tujuan Ferdi adalah ingin menemui gadis pujaan hatinya yang selama ini sudah jadi muncul virtualnya, yaitu si Sasha. Mamanya yang khawatir mencoba mencari tahu informasi gadis misterius itu dan Fiona menemukan alamatnya di dalam laci. Hampir saja ketahuan oleh Ferdi yang baru selesai mandi. Kemudian, mamanya menghubungi kenalannya di Amerika bernama Joe yang kebetulan seorang detektif. Dia meminta Joe untuk menyelidiki dan mencari tahu info lebih lanjut tentang si Sasha ini. Joe mendatangi alamat yang dikirim oleh mamanya Ferdi, kemudian menemukan gadis yang sedang berenang dan sangat yakin jika dia adalah Sasha. Tapi ternyata bukan guys, dia adalah Gray, kakaknya. Sasha dan Gray adalah saudara kembar. Gray ingin menceritakan kebenaran tapi izin mandi dan ganti baju dulu. Setelah Joe menunggu lama, Gray bercerita pada Joe jika dia dan Sasha sering menghabiskan waktu bersama di Indonesia. Karena Sasha sangat senang dengan budaya, tradisi, dan makanan yang ada di Indonesia. Orangnya pun juga ramah-ramah. Dan Gray baru aja balik dari sana setelah pemakaman adiknya. Iya, Sasha ternyata meninggoy dalam kecelakaan di malam 1 Suro. Gray menunjukkan berkas-berkas laporannya beserta koran berita yang memuat tentang saudara kembarnya itu. Ternyata mobil Sasha lah yang bertabrakan dengan Ferdi di malam 1 Suro itu. Sausnya mengalir dan menyatu. Namun sayangnya, karena lukanya sangat parah, si Sasha ini gak bisa diselamatkan dan langsung meninggoy di tempat. Sesuai permintaan terakhir Sasha yang berpesan jika sewaktu-waktu dirinya meninggoy mau dimakamkan di Indonesia, akhirnya Gray pun mewujudkannya. Gray juga memberikan alamat tempat Sasha dimakamkan. Sementara di Indonesia, Ferdi yang lagi asik PCE-kan sama si Sasha mengenalkan Sasha pada mamanya. Tapi yang mamanya lihat hanya layar monitor kosong alias gak ada siapa-siapa. Meski Ferdi bersikeras, mamanya tetap gak bisa melihat dan menyuruh Ferdi agar segera tidur karena sudah larut malam.
Joe kemudian menghubungi mamanya Ferdi dan berkata jika Sasha sudah meninggoy. Sontak mamanya Ferdi ini langsung terkejut. Esoknya, mamanya bercerita pada Fiona, dan Fiona pun juga terkejut. Tapi walau bagaimanapun mereka harus tetap memberitahu Ferdi dan memberikan alamat pemakaman Sasha. Mereka menceritakan siapa sebenarnya Sasha, dan mamanya memberitahu jika Sasha adalah korban dari kecelakaan bersama Ferdi. Fiona berkata mungkin Sasha ingin Ferdi minta maaf, tapi Ferdi merasa dirinya gak salah. Dia mungkin mama bobo, tapi si Sasha juga ngebut saat itu. Meskipun begitu, karena Ferdi masih dikasih kesempatan untuk hidup, jadi dia harus meminta maaf. Heran ya, kenapa si Ferdi ini langsung percaya aja nih saat dibilang Sasha ini sudah meninggoy guys. Seperti gak ada kaget-kagetnya gitu guys. Padahal kan kita tahu si Sasha ini jadi bacolannya si Ferdi tiap malam. Malam itu juga Ferdi akan pergi ke makam dan mamanya nyaranin agar Ferdi mandi kembang 7 rupa dulu sebelum ke sana supaya tidak diikuti makhluk mulus nantinya. Maksudnya halus guys. Rena kemudian datang ke sana dan mamanya mempersilahkan Rena masuk. Ferdi yang baru selesai mandi kemudian meminta maaf karena selama ini dirinya sudah menghiraukan Rena dan lebih doyan PCE-kan sama Sasha. Kemudian Ferdi dan Dennis segera pergi ke tempat pemakaman umum untuk mencari kuburannya si Sasha. Hingga akhirnya mereka menemukan kuburan itu dan Ferdi langsung minta maaf. Belum selesai guys. Setelah minta maaf, Ferdi dan Dennis mendengar ada suara bajai dan mereka gak melihat ada supirnya. Mereka mengira itu bajai hantu sampai akhirnya sang supir cebol datang ngagetin mereka. Tapi mereka tetap gak percaya tuh kalau dia manusia dan mencoba menangkap sang supir hingga akhirnya terpental lalu terbang dan masuk ke dalam baskom siomay besar milik si tukang bakpao yang kini sudah beralih profesi jualan somay karena bakpaonya gak laku katanya. Si penjual somai itu malah mengira si supir ini adalah jin orok yang akan membantu dagangannya laris, jadi dia membiarkannya di sana. Tamat. Dah gitu aja guys. Gak ada pocong yang goyang sama sekali ya. Kita berasa kena di prank nih guys. Kasian ya mereka yang dulu nonton film ini di bioskop, uangnya terbuang sia-sia karena mendapat tontonan yang gak bermutu begini. Sampai ketemu di video berikutnya dan bye-bye.